Di suatu dimensi, para dewa mengadakan rapat menentukan dewi yang cocok untuk menyelamatkan suatu dunia yang memiliki tingkat kesulitan kelas S. Dan setelah ditentukan, terpilihlah salah satu dewi penyembuhan bernama Rista. Jika Rista berhasil menyelamatkan dunia tersebut, maka ia akan menjadi dewi sepenuhnya atau menjadi dewi berperingkat tinggi. Namun meskipun begitu, Rista tidak bisa menutupi ketakutannya atas kesulitan dunia tersebut yang berada di kelas S. Sedikit latar belakang, Rista dilahirkan ke alam suci sekitar 100 tahun lalu. Hingga saat ini, ia telah 5 kali memanggil para pahlawan dari permukaan untuk menyelamatkan dunia dari keterpurukan. Dibandingkan dewi veteran, 5 kali tidaklah banyak. Dewa maupun dewi biasanya menyelamatkan dunia sebanyak 10 kali. Dan mereka yang veteran biasanya telah menyelamatkan lebih dari ratusan dunia. Namun beda hal dengan dunia yang memiliki kesulitan kelas S. Para dewa veteran pun bahkan hanya bisa terdiam. Apapun itu, Rista langsung mencoba memilih seorang pemuda dari bumi untuk dipanggil sebagai seorang pahlawan. Lelah menentukan pemuda yang cocok untuk dipanggil, ia terjatuh yang membuat kertasnya berterbangan. Namun tepat ketika itu, sebuah kertas jatuh di hadapannya dengan menampilkan rincian status yang luar biasa. Dirasa telah menemukan orang yang memiliki bakat luar biasa dengan bandingan 1 dari 100 juta orang, ia langsung membuat lingkaran pemanggilan pahlawan. Mengucapkan mantra serta nama pahlawan yang ingin dipanggil, muncul sosok pahlawan yang dimaksud, bernama Seiya. Setelah melihat Seiya ternyata sangat tampan, Rista terlihat terpesona padanya. Akan tetapi, cinta di antara dewi dan manusia sangat dilarang. Apapun itu, Rista memperkenalkan serta menjelaskan maksud dipanggilnya Seiya ke tempat ini, yaitu sebagai pahlawan yang akan menyelamatkan salah satu dunia yang bernama Dunia Six dari Raja Iblis. Namun meskipun begitu, saya tidak mempercayai serta menganggap Rista adalah wanita yang aneh. Jika Rista merupakan seorang dewi, seharusnya dia sendiri yang menyelamatkan dunia tersebut. Rista pun menjelaskan suatu peraturan di mana para dewa menciptakan dunia yang tak terhitung jumlahnya untuk sarana kemakmuran manusia. Maka dari itu, dunia manusia harus diselamatkan oleh manusia itu sendiri. Kemudian Rista menyuruhnya mengucapkan kata status untuk memunculkan status dalam bentuk angka. Namun bukannya mengucapkan kata status, saya mengucapkan kata properti. Apapun itu, saya mulai sedikit percaya pada perkataan Rista. Setelah melihat statusnya yang berkali-kali lebih besar dari pahlawan biasanya, Rista mengklaim bahwa saya mempunyai bakat luar biasa dari 100 juta manusia, satu-satunya orang yang bisa mengalahkan Raja Iblis Six. Jika saya mati di dunia ini, maka ia akan kembali ke dunia asalnya, namun tak akan bisa kembali ke dunia Six. Bagian yang tidak masuk akal ini membuat saya kembali curiga. Maka dari itu, Rista hendak mengajaknya pergi melihat-lihat dunia Six. Dan karena dirasa terlalu berbahaya, saya langsung menolak ajakan tersebut yang membuat Rista memberitahukan bahwa jika saya terluka, maka ia akan menyembuhkannya dengan sihir penyembuhan. Namun yang jelas, saya akan pergi ke dunia Six dengan satu syarat. Bersiap dengan hati-hati sampai ia puas dan siap. Melihat hal itu, Rista teringat dengan kertas rincian milik saya yang bertuliskan, yaitu kepribadian berhati-hati. Apapun itu, selagi saya berlatih, Rista menemui seorang dewi penyegel bernama Arya untuk membicarakan persoalan permasalahan mengenai saya yang terlalu berhati-hati. Arya memberikan saran agar Rista mendukung serta mengawasi saya dengan cara menyediakan toilet, kamar mandi, tempat tidur, serta makanan. Sebelum pergi, Arya menambahkan bahwa Rista tidak perlu terlalu formal, bersikap seperti seorang teman lebih baik. Masuk ke dalam kamar saya, ia terpana pada tubuhnya. Kemudian Rista memberikan onigiri. Akan tetapi, saya yang sangat berhati-hati menyuruh Rista memakannya terlebih dahulu untuk mengetahui bahwa makanan tersebut tidaklah beracun. Namun setelah dimakan, ia kembali beranggapan bahwa racunnya tidak cepat bereaksi. Apapun itu, Rista langsung memunculkan tempat tidur dan lain sebagainya, serta memberitahu bahwa ia akan meninggalkan makanan 3 kali sehari di depan pintu. Jika saya telah siap pergi ke dunia Six, ia memberikan sebuah boneka bel yang dapat berdering. Selama boneka itu belum berdering, maka ia tidak akan masuk kamar saya. Dan benar saja, saya langsung mencurigai boneka tersebut sebagai bom. 4 hari menunggu bel berdering, ia mengecek bahwa saya selalu memakan makanan yang disiapkan. 1 minggu kemudian, bel tersebut berdering. Ia pun bergegas dan mendapati saya kini telah berlevel 15, serta mendapatkan kemampuan istimewa. Terlepas dari saya yang ingin menaikkan levelnya hingga maksimal,
Rista langsung membukakan portal. Dan setelah saya mengucapkan bahwa ia telah sepenuhnya siap, mereka pun pergi ke kota Edona untuk membeli perlengkapan. Tepat ketika mereka mencari toko senjata, saya yang sangat berkepribadian berhati-hati menganggap warga desa yang mereka temui bisa jadi adalah monster. Apapun itu, terlihat seorang anak kecil bernama Nina yang tertarik pada pakaian saya. Nina pun memberitahukan toko senjata di kota ini. Sesampainya di toko senjata, Rista memberikan sejumlah uang agar saya dapat membeli perlengkapan terbaik di kota ini. Namun tepat ketika hendak membeli armor, ia meminta armor sebanyak 3 buah. 1 dipakai, 1 cadangan, dan cadangan kalau cadangannya hilang. Tidak sanggup melihat saya yang terlalu berhati-hati, Rista yang akan memilih perlengkapannya. Setelah membeli armor, pedang, dan perlengkapan lainnya, saya pergi ke sebuah toko untuk membeli 30 bom asap, 50 tanaman obat, dan 50 tanaman obat penawar. Apapun itu dirasa sudah cukup siap. Rista sebagai navigator hendak membawanya untuk bertarung dengan monster. Namun mengetahui hal tersebut, Nina kembali datang untuk memberikan sebuah jimat pelindung pada saya. Melihat hal itu, saya yang mencurigai jimat tersebut terkutuk, hendak mengungkapkannya di depan Nina. Beruntung Rista langsung menghalangi. Tepat ketika sang ayah menghampiri Nina, ia menyimpan jimat pelindung, serta pergi hendak melawan monster. Setibanya di tempat yang dimaksud, saya diminta mengalahkan seekor monster slime yang terlihat sangat lemah. Namun bukannya memulai dengan serangan biasa, saya langsung melancarkan serangan pamungkasnya ke arah si monster. Bahkan ketika si monster telah lenyap, ia kembali mengeluarkan serangan pamungkas lain untuk memastikan binasanya si monster. Bukan hanya sekali, ia terus mengulanginya sampai beberapa kali. Setelahnya saya menjelaskan meskipun ia telah melihat status serangan dan pertahanan slime itu sama-sama 1 digit, akan tetapi ia mewaspadai kemungkinan status yang tidak terlihat. Dan tepat ketika itu, muncul salah satu dari 4 Raja Surgawi pasukan Raja Iblis yang datang setelah merasakan hawa keberadaan pahlawan serta seorang dewi, yaitu bernama Machina. Dan setelah melihat status si iblis yang sangat besar, serta mustahil dilawan oleh saya sekarang, Rista hendak memberitahu agar mereka harus kabur terlebih dahulu. Namun... sedangkan si iblis mulai mendekat, mereka berlari sekuat tenaga sampai akhirnya saya mengeluarkan bom asap untuk melindungi Rista, serta menyuruhnya membukakan portal. Setibanya di alam suci, saya melempar Rista keluar, serta langsung berniat untuk berlatih. Ia tidak akan keluar sebelum latihannya memuaskan. 2 hari kemudian, karena saya tidak kunjung mendaringkan belnya, Rista menggunakan bola kristal milik Arya untuk mengetahui keadaan dunia Six. Dan terlihat Machina yang menyadari Rista memperhatikannya menggunakan bola kristal, mengancam mereka jika tidak menampakkan diri, maka ia akan memusnahkan kota tersebut. Dalam waktu 10 menit dari sekarang, ia akan menghabisi satu persatu penduduk. Melihat hal itu, Rista bergegas memperingati saya tentang apa yang terjadi. Namun meskipun begitu, saya langsung menolak pergi sebelum ia siap, serta mengklaim waktu di sini berjalan lebih lambat dibandingkan di dunia. 10 menit di dunia Six, sekitar 16 jam di sini. Dan setelah melihat ayah Nina akan dihabisi, Rista yang sudah tidak tahan hendak membukakan portal agar mereka pergi. Akan tetapi, saya yang belum siap melarangnya serta melanjutkan latihannya. Lebih buruknya lagi, saya mengambil jimat keberuntungan yang diberikan Nina, sembari mengklaim bahwa jimat tersebut memang benar item terkutuk, di mana mereka bertemu musuh diakibatkan benda itu, pikirnya. Mendengar itu, Rista sangat kecewa pada saya yang berkepribadian sangat berhati-hati. Ia menganggap telah salah memanggil saya sebagai pahlawan dan hendak pergi. Akan tetapi, saya menjelaskan jika ia mati, maka kota tersebut akan musnah. Dan tak lama kemudian, seisi dunia juga ikut musnah. Itulah mengapa ia harus bersiap dengan hati-hati. Saya langsung memakai perlengkapannya karena ia telah naik level, serta mendapatkan skill baru. Dengan persiapan yang sempurna tersebut, mereka akan langsung bergegas pergi. Di sisi lain, Machina yang sudah bosan menunggu 10 menit akan menghabisi ayah Nina. Beruntung, saya dengan skill barunya langsung menyerang untuk menyelamatkannya. Sebelum melanjutkan pertarungan, Machina dibuat sangat terkejut ketika melihat status saya yang telah melampauinya.
Tidak ada pilihan lain, Machina masuk ke mode marah serta langsung menyerang. Sadar melampaui status saja tidak cukup, ia pun kembali mengeluarkan jurus rahasia dengan cara menusukkan pedangnya agar berubah ke wujud aslinya. Setelah perubahan tersebut, Machina kembali menyerang. Akan tetapi, ia sangat terkejut ketika melihat serangannya dapat ditangkis dengan mudah. Sadar ada yang aneh, Rista memindai kembali status Seiya yang ternyata menggunakan status palsu. Setelah sekuat tenaga mematahkan pelindung status palsu Seiya, ia dibuat sangat terkejut mendapati status Seiya yang kini telah bertambah sebanyak 10 kali lipat dalam waktu yang sangat singkat. Apapun itu, selagi Machina akan mengeluarkan serangan pemusnahan, Seiya yang kini dapat terbang melapisi pedangnya dengan sihir api untuk menyerang. Dengan begitu, Machina langsung kalah menjadi berkeping-keping, serta kota dapat kembali aman seperti sedia kala. Kemudian, setelah mengakui bahwa ia menggunakan status palsu agar statusnya tidak diketahui musuh, seluruh warga berterima kasih pada sang pahlawan karena telah menyelamatkan kota mereka. Bahkan, seorang wali kota juga ikut berterima kasih serta hendak memberikan jamuan makan malam di rumahnya. Namun meskipun begitu, Seiya langsung menolak karena ada satu urusan yang harus ia lakukan. Dirasa Seiya akan langsung ke kota selanjutnya, Rista sangat senang atas perubahan sikapnya. Namun bukannya ke kota selanjutnya, Seiya malah mengumpulkan seluruh kepingan tubuh Machina untuk memastikan bahwa Machina tidak hidup kembali. Dan pada titik ini, kita diperlihatkan pada kemampuan Rista dalam penyembuhannya. Meski puas menghabisi Machina hingga ke bagian sel yang membuat terbakarnya seluruh kota, sang wali kota memohon agar mereka meninggalkan kota ini. Setelah menjauh dari kota, mereka dihampiri oleh Nina beserta sang ayah, yang langsung berterima kasih karena telah diselamatkan, dengan cara memberi mereka sedikit uang. Namun dirasa uang yang diberikan sangat sedikit, Seiya meminta kembali seluruh uang ayah Nina. Apapun itu, Nina kecil yang mengklaim Seiya mengidap suatu penyakit, beranggapan bahwa Seiya adalah orang yang sangat baik. Rista pun meluruskan bahwa pernyataan tersebut setengah benar dan setengah salah, di mana Seiya adalah orang yang mengidap penyakit dan dia bukanlah orang baik. Bagaimana tidak, setelah membakar kota, ia juga merampas harta mereka. Dan bagaimanapun juga, mereka bergegas pergi ke kota selanjutnya. Di tengah peristirahatan, terlihat saya masih menyimpan jimat yang diberikan Nina, serta mengaku bahwa semuanya lebih mudah jika musuh datang kepadanya. Namun ketika mereka akan melanjutkan perjalanan kembali, saya berubah pikiran agar mereka kembali ke alam suci untuk latihan. Beberapa hari kemudian, Rista kembali curhat pada Arya, perihal saya yang selalu berlatih. Apapun itu, Rista sedikit insecure pada Arya yang telah menyelamatkan sebanyak 300 dunia. Meskipun begitu, Arya mengungkapkan penyesalannya ketika gagal menyelamatkan satu dunia yang kesulitannya berperingkat B. Tepat ketika itu, saya datang menghampiri mereka. Namun aneh, ketika melihat saya, Ria langsung menjatuhkan gelasnya. Sepertinya ia mengenali saya. Apapun itu, setelah Arya memperkenalkan dirinya, saya memberitahu bahwa meski sudah banyak latihan sendiri, ia tidak bisa meningkatkan level seperti sebelumnya. Mendengar itu, Rista beranggapan bahwa ini saatnya saya mengalahkan para monster di dunia asik. Akan tetapi, saya yang belum siap sepenuhnya menolak usulan tersebut. Maka dari itu, Ria menyarankan agar saya meminta para dewa di alam suci untuk melatihnya. Kemudian mereka menghampiri seorang dewa yang tak pernah berhenti berlatih, yaitu sekeras kepala Cerseus. Dan setelah Arya yang merupakan dewi berperingkat tinggi meminta Cerseus melatih saya, ia tidak punya pilihan lain selain setuju untuk melatihnya. Akan tetapi, ia memperingati saya bahwa latihannya sangatlah berat bagi seorang manusia. Saya pun mengertak balik dengan mengatakan bahwa ia tidak mau melihat Cerseus menangis serta menyerah di tengah latihan. Apapun itu, mereka langsung berlatih. Hari pertama latihan, Rista yang sedang menganggur pergi ke kantin alam suci. Namun aneh, terlihat Cerseus yang sedang makan di sana. Setelah dihampiri, Cerseus memberitahu untuk seukuran manusia songong, saya ternyata memiliki bakat. Meskipun begitu, saya tidak akan mampu menandingi dirinya.
Hari kedua latihan, Rista kembali ke kantin untuk bertemu Cerseus. Namun aneh, Cerseus terlihat gugup gemetaran setelah melihat saya hanya dalam waktu 2 hari mampu mendapatkan kekuatan yang mengerikan. Selain itu, ia kelihatan kesal tidak bisa menggunakan kekuatan aslinya ketika mereka berlatih, karena hal tersebut dilarang di alam suci. Hari ketiga latihan, Cerseus terlihat depresi sembari mengatakan bahwa saya lumayan. Apapun itu, ia langsung marah ketika Rista menanyakan rincian latihan mereka hari ini. Hari keempat latihan, Cerseus terlihat tidak di kantin. Maka dari itu, Rista berniat memberikan cemilan serta melihat sendiri perkembangan saya. Setibanya di tempat latihan, terlihat Cerseus yang sedang bersembunyi dengan wajah yang sangat murung. Cerseus memberitahu bahwa saya mengidap penyakit. Bagaimana tidak? Setelah ia memberitahu bahwa saya telah lebih kuat 3 kali darinya, ia merasa latihan mereka sudah cukup. Akan tetapi, saya tetap memaksa mereka agar berlatih yang membuat Cerseus tidak bisa beristirahat serta tidur. Saya tidak akan berhenti berlatih sampai 100 kali lebih kuat dari Cerseus. Tepat ketika itu, saya pun muncul untuk mengajaknya kembali latihan yang membuat Cerseus sangat ketakutan sampai membuang pedangnya. Namun meskipun begitu, saya tetap membawa paksa Cerseus untuk latihan. Tepat ketika Rista akan menyelamatkan Cerseus, Arya datang untuk memberitahukan bahwa Rista dipanggil oleh pemimpin alam suci yang bernama Ishtar. Setibanya di tempat yang dimaksud, Rista menjelaskan perkembangan saya yang sedang berlatih dengan Cerseus. Apapun itu, Ishtar memberitahu bahwa dulunya Cerseus merupakan seorang manusia yang bereinkarnasi menjadi seorang dewa. Dan tentunya ketika bereinkarnasi, ia kehilangan ingatan sebagai manusia meski perasaannya masih terukir jauh dalam jiwanya yang tidak akan pernah lenyap. Itulah mengapa sikap lemah Cerseus waktu menjadi manusia muncul kembali. Dan tujuan Ishtar memanggil Rista ke sini adalah menyuruhnya agar cepat pergi ke kota selanjutnya. Serta karena Raja Iblis telah menyadari pergerakan mereka, Ishtar telah menentukan kota aman yang akan mereka jelajahi. Kota tersebut bernama Kota Simul. Para petinggi kota tersebut telah menunggu kedatangan seorang pahlawan karena adanya mara bahaya yang akan datang. Tidak ada pilihan lain, Rista langsung bergegas mengajak saya pergi sekarang juga. Namun terlihat, saya tengah memukuli Cerseus, serta mengaku bahwa aksi tersebut bagian dalam latihan. Apapun itu, karena tidak ada lagi pelajaran yang didapat dari Cerseus, bisa dipastikan persiapan saya telah sempurna. Setibanya di kota Simul, terlihat para penduduk yang meninggalkan kota karena robohnya benteng di barat diakibatkan oleh pasukan undead yang akan segera datang ke kota ini. Maka dari itu, mereka langsung bersiap menghadapi undead dengan cara membeli air suci. Diketahui, undead memiliki kelemahan terhadap sihir api serta air suci. Namun bukannya membeli sedikit, saya meminta diberikan 1000 air suci yang membuatnya marah pada si penjual karena permintaan tersebut tidak dapat dikabulkan. Apapun itu, Rista melerai saya dengan membeli 10 air suci. Setibanya di gereja untuk bertemu orang yang dimaksud, seorang pastor memperkenalkan 2 orang anak keturunan naga bernama Lulu dan Mas yang akan membantu mereka dalam mengalahkan Raja Iblis. Akan tetapi, saya langsung maju sembari menyiramkan air sucinya kepada pastor tersebut. Aneh, sesaat kemudian sang pastor langsung terbakar serta menampakkan wujud aslinya, yang tidak lain adalah seorang undead. Dan setelah mengetahui bahwa undead tersebut telah datang ke gereja ini beberapa hari yang lalu, undead tersebut langsung terbalah sebagai akibat serangan saya. Namun meskipun begitu, ia masih mampu hidup. Kemudian, sang undead memberitahukan bahwa tuannya yang bernama Magla sedang menuju ke tempat ini dengan membawa 10.000 pasukan undead yang akan tiba esok hari. Setelah mendapatkan informasi yang cukup dari si undead, saya akan melakukan bersih-bersih. Sedangkan Rista membawa lari yang lain keluar dengan sekuat tenaga. Puas melakukan bersih-bersih yang membuat hancurnya gereja tersebut, saya kembali menuangkan air suci kepada Lulu, Mas, Biarawati, dan Rista. Dan setelah melihat status mereka berdua yang kecil serta masih dapat berkembang, Rista merasa beruntung parti mereka akan bertambah. Namun,